Mangil mengawal Presiden Soekarno sejak dia ditetapkan sebagai Komandan PPP sampai pasukan pengawal terus dikembangkan, serta kelak disatukan dalam resimen Cakrabirawa. Semasa di Cakrabirawa, jabatan Mangil adalah Komandan DKP atau Detasemen Kawal Pribadi, bertugas di Ring 1, menjadi perisai hidup Bung Karno. Cakrabirawa direkrut dari pasukan pilihan keempat Angkatan Bersenjata. Pembentukannya diharapkan tercantum dalam dua janya Dirgayu Satyawira, diambil dari bahasa Sansekerta dengan makna prajurit setia berusia panjang. Mereka direkrut dari bekas pasukan Raiders Angkatan Darat, Korps Komando KKO Angkatan Laut, PGT Pasukan Gerak Cepat, Angkatan Udara, dan Brimob Brigade Mobil Angkatan Kepolisian. Keempat batalion tersebut diberi nama Batalion KK atau Kawal Kehormatan dengan nomor urut 1 sampai 4. Di samping itu, untuk menjaga keamanan di lingkungan istana dibentuklah DPC atau Detasemen Pengawalan Khusus yang direkrut dari anggota CPM atau Korps Polisi Militer Angkatan Darat. Sedangkan untuk menjaga keselamatan pribadi Presiden beserta keluarganya, seperti telah disebutkan, dipercayakan kepada DKP yang semua anggotanya adalah polisi. Sebagian besar dari mereka sudah menjadi pengawal Bung Karno sejak ibu kota masih berada di Jogja. Menurut Hendro Subroto dalam buku Dewan Revolusi PKI tahun 2007, Resimen Cakrabirawa didukung pesawat angkut Lockheed C-140 Jetstar yang selalu siaga di Halim maupun kapal kepresidenan KRI Varuna ex-Admiral Sloop di Pangkalan Kodamar atau Komando Daerah Maritim 3 Tanjung Priok, berikut satuan helikopter VVIP kepresidenan yang diterbangkan AURI, meski secara operasional berada dalam Komando Cakrabirawa. Meski Cakrabirawa memiliki 10 helikopter, hanya memiliki 4 orang penerbang. Resimen Cakrabirawa dibentuk tanggal 6 Juni 1962, persis peringatan hari ulang tahun Bung Karno. Presiden melukiskannya sebagai berikut. Pasukan khusus dengan kekuatan 3.000 orang diambil dari keempat angkatan bersenjata. Tugas Cakrabirawa untuk melindungi diriku. Mereka merupakan prajurit-prajurit para yang matang serta prajurit gerilya sempurna. Sebanyak 300 orang dari jenis darahku bertindak sebagai pengawal pribadi. Sebuah detasemen pendukung terdiri dari sejumlah spesialis mengatur apa-apa yang jadi kegemaranku dan menyingkirkan apa yang tidak aku sukai. Mereka mengetahui bahwa aku gemar kesenangan, maka dibentuklah korps yang bertugas menyanyi, menari, merangkap sebagai pemain musik. Mereka sudah mengetahui kebiasaanku untuk memeriksa mikrofon sebelum berpidato, maka Cakrabirawa selalu menyediakan perlengkapannya sendiri. Mereka juga mengetahui semua makanan kegemaranku, maka pada setiap kali makan, para ahli Cakrabirawa harus mencicipi lebih dulu setiap makanan sebelum dihidangkan. Sungguh pun aku tidak takut akan keselamatan diriku, rakyat justru masih khawatir. Maka kalau aku sedang berada dalam parade, kendaraanku yang terbuka mempunyai tangga khusus sehingga petugas keamanan dapat mondar-mandir melindungiku. Kalau aku sedang berada dalam kunjungan, Cakrabirawa selalu menempatkan sekelompok anggotanya di arah jendela tempatku menginap. Bahkan sewaktu sedang berada di setiap tempat, 2 orang senantiasa berada di sekitar diriku. Satu kompi menjaga lingkungan istana, lainnya berjaga di luar kota. Susunan organisasi Resimen Cakrabirawa saat meletusnya peristiwa 30 September adalah sebagai berikut. Komandan Cakrabirawa dijabat oleh Brigadir Jenderal Sabur, bekas ajudan presiden. Wakil komandan adalah Kolonel CPM Maulwi Sailan, sedangkan sebagai kepala staf adalah Kolonel Marokes Santosa. Kemudian Danyon 1 Letnan Kolonel Infanteri Untung Syamsuri, Danyon 2 Letnan Kolonel KKO Samino, Danyon 3 Letnan Kolonel PGT Sutoro, kemudian Danyon 4 adalah Komisaris Polisi 1 Brimob Satoto. Melihat susunan organisasi seperti di atas, mungkin ada tuduhan
bulan Mei 1965, Untung pangkatnya waktu itu masih mayor, sengaja dipindahkan ke Cakrabirawa agar bisa memuluskan rencana gerakan 30 September untuk bisa melakukan usaha perebutan kekuasaan.